Halo teman-teman. Wah, segar sekali udaranya di sini. Taman yang indah, banyak bunga warna-warni. Rasanya betah ada di sini. Oh iya, hari ini kan kita mau ibadah online sekolah minggu. David sudah siap nih. Supaya gak berlama-lama, ayo kita mulai. Wah, taman ini indah sekali. Pohon-pohonnya tumbuh subur semua. Kira-kira Kak Risa mau tanam apa lagi ya? Kak Indri kenapa? Kok sedih? Kak Indri ada masalah? Apa Tuhan Yesus bisa tolong Kak Indri ya Kak? Karena banyak orang yang jahatin Kak Indri. Nggak usah selalu dipikirin Kak. Lebih baik Kak Indri doakan teman-temannya Kak Indri itu. Kalau Kak Indri benar, Tuhan pasti tolong. Oh iya Kak, kenapa Kak Indri nggak doain ya? Makasih ya Kak Risa udah diingetin. Nah, supaya hati Kak Indri makin bersukacita, gimana kalau kita memuji nama Tuhan? Kita mulai ibadahnya Kak. Ayo Kak, tapi sebelumnya kita sapa adik-adik di rumah dulu yuk. Shalom adik-adik semua. Yang sudah siap ikut ibadah, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Musik. Ayo adik-adik, bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Nyanyinya yang semangat ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Adik-adik yang di rumah, mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Karisa, pujian tadi sungguh memberkati kita ya. Betul Kak, Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan Dia Bapa yang sangat baik. Amin, bener banget tuh Karisa. Karena itu kita harus selalu menyembahnya. Nah, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan adik-adik. Sebelumnya kita doa dulu ya. Ayo lipat tangan, tutup matanya. Kak Risa pimpin dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk Engkau yang telah mengumpulkan kami di sini bersama-sama untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami telah memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya puji-pujian kami dapat memberkati orang-orang di sekitar kami. Kiranya Tuhan Engkau juga berkenan atas pujian kami. Juga ya Bapa, menyerahkan Kak Marta yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan bila masih ada kuasa kegelapan yang mengganggu, ingin mengambil benih firman-Mu, kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, ikatkan, usirkan ya Bapa. Dan biarlah Roh-Mu yang hadir dalam rumah anak-anak-Mu, dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu di rumah. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau mendengarkan kisah lanjutan mengenai Ratu Esther dan Mordekai yang pastinya semakin seru. Kalau gitu, ayo kita panggil Kak Marta, Kak. 1, 2, 3. Kak Marta. Shalom adik-adik, senang sekali Kak Marta bisa ketemu adik-adik di ibadah hari ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, cerita lanjutan tentang Esther dan Mordekai. Dan hari ini adalah bagian terakhir dari kisah Esther dan Mordekai. Ceritanya terdapat di dalam Esther pasal 9 dan 10. Yang pasti ceritanya semakin seru. Tapi sebelum Kak Marta lanjutkan ceritanya, mari sama-sama kita simak video yang berikut. Dan tibalah hari yang telah ditentukan. Orang Yahudi menang atas musuh-musuhnya. Pertama, mereka menghancurkan keluarga Haman dan pejabat Persia lainnya yang ikut bersekongkol dengan rencana Haman. Kemudian di hari kedua, mereka mendapat izin untuk menghancurkan orang-orang yang menentang mereka di seluruh kerajaan. Ini berakhir dengan sukacita dan perayaan karena orang Yahudi diselamatkan dari pembantaian. Kisah ini juga menceritakan bagaimana Esther dan Mordekai membuat ketetapan tentang perayaan tahunan pesta Purim yang berlangsung selama 2 hari sebagai peringatan akan pembebasan orang Yahudi dari kehancuran. Dan nama perayaan ini berasal dari dadu Haman. Ingat, Purim. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog singkat tentang diangkatnya Mordekai menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan. Nah, apakah adik-adik masih ingat di Esther pasal 3 kita belajar waktu itu adalah Haman berencana untuk membinasakan semua orang Yahudi. Jadi sudah ada perintah dari raja yang sudah disahkan, sudah ada meterai dari raja. Dan surat itu sudah dikirim ke seluruh daerah. Nah, kemudian adik-adik, minggu lalu di Esther pasal 8 kita belajar bahwa Esther menghadap raja. Esther menceritakan bahwa orang-orang Yahudi rencana untuk dibunuh adik-adik. Kemudian raja berpikir, wah, perintah itu sudah keluar dan tidak bisa dibatalkan lagi. Jadi raja menyuruh Esther untuk menulis surat kepada semua orang Yahudi yang ada di benteng Susan. Jadi isi surat itu adalah mengizinkan orang Yahudi untuk melawan atau untuk menyerang balik kalau ada musuh-musuhnya yang berusaha membunuh mereka. Nah, tibalah waktunya yaitu tanggal 13 bulan Adar. Apa yang terjadi pada saat itu? Musuh-musuh orang Yahudi berharap bahwa mereka dapat mengalahkan, dapat memusnahkan orang Yahudi. Tetapi Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Semuanya berbalik adik-adik. Malah orang Yahudi yang lebih berani. Mereka kemudian menyerang. Mereka kemudian melawan semua musuh-musuhnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang Yahudi semuanya didukung oleh pembesar-pembesar, oleh bupati-bupati, dan juga orang-orang penting di kerajaan.
karena mereka semua takut pada Mordekai. Mordekai itu punya jabatan yang sangat tinggi di kerajaan Ahasiveros. Dan adik-adik, pada tanggal 13 orang-orang Yahudi berhasil membunuh 500 orang. Nah, berita itu akhirnya kedengaranlah kepada Raja Ahasiveros. Kemudian raja bilang sama Ratu Ester, "Aku sudah mendengar bahwa orang Yahudi sudah membunuh 500 orang musuh-musuhnya. Nah, sekarang apa yang kau inginkan?" Kemudian Ratu Ester bilang, "Aku mau kalau raja mengizinkan supaya 10 orang anak Haman yang juga tewas pada saat itu, mereka semua disulakan." Adik-adik, penyulaan itu adalah sebuah hukuman yang sangat ngeri, ya. Jadi itu adalah hukuman untuk orang-orang yang benar-benar berbuat jahat. Kemudian raja menulis surat dan mengizinkan supaya 10 orang anak Haman yang tewas semuanya disulakan. Dan keesokan harinya pada tanggal 14 bulan Adar, orang-orang Yahudi membunuh 300 orang. Dan selain itu, orang-orang Yahudi yang ada di dalam kerajaan, mereka membunuh 75 orang. Jadi sudah 2 hari adik-adik mereka bertempur ya. Dan setelah itu mereka semuanya berhenti total. Mereka merayakan hari itu sebagai hari kemenangan, hari sukacita, hari perjamuan. Karena tadinya adik-adik mereka mengalami sedih, mereka berduka karena mereka tahu bahwa sebentar lagi mereka akan dimusnahkan. Tetapi ternyata semuanya berbalik, mereka malah memperoleh kemenangan. Nah, kemudian Mordekai menyuruh kepada semua orang Yahudi untuk memperingati tanggal 14 dan 15 dari bulan Adar sebagai hari raya Purim. Jadi hari raya itu adalah hari raya perjamuan, hari raya sukacita. Mereka merayakannya dengan sorak-sorai. Jadi orang-orang pada masak adik-adik. Kemudian mereka mengantarkan makanan-makanannya kepada keluarga-keluarga yang lain. Dan waktu itu Mordekai juga menyuruh supaya itu diperingati terus-menerus sampai turun-temurun. Nah, sungguh luar biasa ya adik-adik. Dan kisah tentang Mordekai, bagaimana kebesaran Mordekai, semuanya ditulis dalam kitab Raja-Raja Media dan Persia. Sungguh luar biasa ya. Berarti Mordekai melakukan sesuatu yang baik sehingga semua yang dilakukan itu ditulis dalam kitab sejarah dari raja-raja. Nah, dari cerita hari ini adik-adik ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan adalah penolong dan pembela kita. Jadi walaupun adik-adik sudah ada surat keputusan yang keluar untuk membunuh orang-orang Yahudi, tetapi Tuhan mampu membalikkan itu, memberikan kemenangan kepada orang-orang Yahudi. Karena kalau adik-adik ingat di pasal sebelumnya, Ester waktu itu minta kepada semua orang-orang Yahudi sebelum Ester menghadap raja, mereka semua diminta untuk berpuasa 3 hari. Berpuasa itu adalah tujuannya untuk merendahkan diri. Jadi ketika mereka mencari Tuhan, merendahkan diri, maka Tuhan berdiri menjadi pembela, menjadi penolong bagi orang-orang Yahudi. Demikian juga dengan adik-adik. Apabila ada di antara adik-adik yang mungkin dijahatin sama temennya, mungkin dibully, diejek, mungkin direndahkan. Kalau adik-adik ada dalam posisi yang benar, adik-adik harusnya berdoa, minta pertolongan dari Tuhan. Sehingga Tuhan pun akan berdiri menjadi penolong dan pembela adik-adik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kemudian yang kedua adalah
Rencana Tuhan pasti adalah rencana yang terbaik, rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Jadi saat ini adik-adik, semua kita mengalami hal yang sama. Itu adalah waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang tidak mudah bagi kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan bahwa Tuhan memberikan rancangan atau rencana yang terbaik buat adik-adik, itu pasti akan terjadi dalam hidup semua adik-adik. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Karena Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi adik-adik harus tetap setia, harus tetap melakukan firman Tuhan. Dan yang paling penting adik-adik, jangan pernah tinggalkan ibadah ya. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman tadi sangat bagus ya Kak Risa. Setuju Kak, firman hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan satu-satunya penolong dan pembela kita. Jadi kita harus tetap percaya pada Tuhan. Setuju tuh Kak Risa, seperti kisah Ratu Esther dan Mordekai. Karena pertolongan Tuhan, maka bangsa Yahudi tidak jadi dimusnahkan. Malahan mereka yang balik menghancurkan musuh-musuhnya. Dan Mordekai menjadi orang kedua di kerajaan Persia. Rencana Tuhan sungguh luar biasa. Nah adik-adik, ingat dan dilakukan firman Tuhan hari ini ya. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Ikuti gerakan kakak-kakak di sini. 1, 2, 3. Mazmur 108 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Hai teman-teman, sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya berkreativitas. Siapkan bahan-bahannya dan perhatikan dengan baik. Gimana? Mudah kan? Yang mau hasil karyanya ditampilkan bisa kirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita lihat foto dan video kiriman dari teman-teman untuk aktivitas minggu lalu ya. Tuhan ajarkan jangan punya rencana jahat. 2. Jangan GR atau percaya diri yang berlebihan. 3. Punya hati yang tulus. 1.
dan berbuat jahat. Yang kedua, jangan GR atau memiliki kepercayaan diri yang berlebihan. Dan menjadi anak Tuhan yang tulus hatinya. Terima kasih. Yang pertama, jangan mempunyai rencana jahat. Seru banget ibadah hari ini. Tuhan memang satu-satunya penolong dan pembela kita. David sangat diberkati dengan ibadah hari ini. Good, David. Nah adik-adik, jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini ya, supaya hati Tuhan senang. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita akan berdoa. Adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, Kak Marta pimpin dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pimpinanmu atas ibadah kami hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami juga mengucap syukur Engkau telah menuntun kami sehingga Tuhan ibadah ini boleh senantiasa memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Baik itu kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat semua adik-adik dan keluarga yang ada di rumah. Mengucap syukur juga untuk firman yang telah didengar hari ini Tuhan. Biarlah setiap adik-adik di rumah selalu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong satu-satunya. Bahwa Tuhan Yesus yang membela setiap kehidupan adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan, dan kami juga percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera karena Engkau Tuhan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih, Tuhan memberkati juga Tuhan akan semua adik-adik, baik itu dalam sekolah mereka, hikmat Tuhan berlimpah dan Tuhan menjadikan adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa dengar-dengaran kepada orang tuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.